Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatima Zahra dari Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan Sastra Inggris, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Saya merupakan anggota muda 2020 dari UKM Bahasa Flat. Di video kali ini, saya ingin membahas tentang English lesson dengan materi yang pertama itu come and go, come or go. Jadi kata kerja to come dan to go itu terkadang cukup membingungkan kita saat digunakan dalam sebuah percakapan. Namun ada beberapa tips yang dapat kita lakukan untuk memahami penggunaan come and go ini. Tips yang pertama, itu kita harus memahami dulu apa itu yang dinamakan speaker, apa itu yang dinamakan listener. Jadi speaker itu merupakan orang yang sedang berbicara atau orang yang sedang menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sedangkan listener itu adalah orang yang diajak bicara oleh si speaker ini, atau orang yang sedang mendengarkan apa yang sedang dibicarakan oleh si speaker. Nah, selanjutnya penggunaan come yang pertama itu yaitu pergerakan antara speaker dan listener. Di sini ada contoh situasinya itu misalnya saya sedang duduk di sudut ruang kelas, dan si Jack itu sedang berdiri di depan pintu kelas. Nah, kalau saya bilang seperti di contoh kalimat yang pertama ini, saya bilang, Jack, come here. Jack, come here. Jack, datanglah kemari. Itu maknanya saya meminta Jack yang lagi berdiri di depan pintu kelas itu untuk menghampiri saya yang sedang duduk di sudut kelas. Sedangkan kalimat yang kedua, contoh kalimat yang kedua, don't worry Jack, I'll come to you. Don't worry Jack, I'll come to you. Jangan khawatir Jack, saya akan datang kepadamu. Jadi kalau yang ini saya yang akan menghampiri Jack. Jadi perbedaannya kalau di kalimat pertama saya yang sedang duduk di sudut ruangan itu meminta si Jack yang sedang berdiri di depan pintu kelas untuk menghampiri saya. Jadi Jack yang pergi datang kepada saya. Kalau yang di kalimat kedua, I'll come to you, saya yang sedang duduk di sudut ruangan itu yang akan pergi menghampiri si Jack sendiri yang sedang berada di pintu kelas. Nah, next slide. Come. Kalau come itu perpindahan dari tempat lain menuju ke tempat si speaker atau si listener berada. Sedangkan go itu perpindahan speaker atau listener ke tempat lain. Contoh. Namun penggunaan come and go ini kadang suka salah gitu, kurang tepat gitu digunakan kalau di dalam percakapan. Misalnya ada situasi seseorang ini lagi liburan ke Indonesia dan dia mau pulang kembali ke kampung halamannya di Australia, dan dia bilang ke temannya, I'll come back to Australia next week. Nah, come back dalam di situasi yang seperti ini itu kurang tepat karena si
seseorang itu dia bilang ke temannya itu saat dia masih di Indonesia. Kalau misalnya dia mau bilang seperti itu saat dia masih di Indonesia, kalau dia mau ngomong ke temannya kalau dia bakal kembali pulang ke Australia, tapi dia ngomongnya masih di Indonesia, seharusnya dia itu menggunakan go, bukan menggunakan come. Jadi dia harusnya bilang seperti yang di kalimat pertama. Contoh kalimat pertama. I am going back to Australia next week. I am going back to Australia next week. Saya pergi ke Australia minggu depan. Nah, jadi maknanya itu si saya akan pergi ke Australia, pergi dari Indonesia ke Australia minggu depan, dan dia mengatakannya saat dia masih berada di Indonesia. Tapi beda lagi kalau misalnya dia mau ngabarin orang tuanya gitu. Orang tuanya ada di Australia dan dia mau ngabarin kalau dia itu akan segera kembali dari liburan dia di Indonesia. Dia bakal kembali ke Australia. Nah, dia itu bilangnya pakai come. Jadi bilangnya itu seperti yang di kalimat pertama. I'll come back to Australia next. Di kalimat kedua, I'll come back to Australia next week. I'll come back to Australia next week. Saya akan kembali ke Australia minggu depan. Jadi kalau yang kalimat pertama itu konteksnya dia pergi dari Indonesia, pergi ke Australia. Kalau yang di kalimat kedua itu dia come back atau kembali pulang. Jadi saya kembali pulang ke Australia dari Indonesia. Nah, agar bisa lebih ingat perbedaan come and go. Biar lebih simpelnya itu kita bisa ingat kalau come itu maknanya moving closer atau pergi mendekat, kayak menghampiri gitu. Kalau yang go itu maknanya moving away atau pergi menjauh gitu. Kayak tadi contohnya yang Jack, yang come, contohnya yang ini. Yang Jack come here, itu berarti saya meminta Jack untuk moving closer, pergi menghampiri saya, mendekat gitu. Kalau yang I'll come to you, itu maknanya go kan, sama seperti go, berarti moving away, saya pergi menjauh dan mendekat ke arah si Jack. Nah, tapi come and go sendiri bisa memiliki arti yang berbeda dalam suatu situasi, kondisi tertentu. Contohnya kalau situasi itu nggak ada speaker atau nggak ada listener. Dan come and go ini dilihat dari point of view seseorang, dari sudut pandang seseorang. Contohnya di sini situasinya si Felix butuh bantuan dari kakaknya. Nah, di kalimat yang pertama ini tertulis Felix came to his sister for help. Felix came to his sister for help. Felix datang ke kakaknya untuk meminta bantuan. Nah, kalau yang came ini tuh dilihat dari POV si kakaknya, dari sudut pandang si kakaknya. Jadi kakaknya itu ngelihat kalau Felix itu menghampiri dia untuk meminta bantuan. Sedangkan kalau dari POV Felix sendiri, dari sudut pandang Felix sendiri, itu pakainya kalimat yang kedua.
Felix went to his sister for help. Felix went to his sister for help. Felix pergi ke kakaknya untuk meminta bantuan. Jadi kalau dari sudut pandang kakaknya, Felix itu datang menghampiri. Kalau dari sudut pandang si Felix sendiri, dia itu pergi menghampiri si kakak. Selanjutnya ada land or borrow. Nah, kata-kata land dan borrow ini cukup membingungkan karena mereka sendiri tuh punya arti yang hampir mirip gitu, yang hampir sama. Yang membedakannya tuh cuma direction, arah atau tujuan. Nah, kalau to lend sendiri ini artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk waktu yang terbatas. Dan kita mengharapkan orang itu mengembalikan yang dipinjam. Jadi kalau lend itu kita memberikan suatu barang gitu, misalnya memberikan suatu barang ke seseorang nih. Nah, terus kita itu mengharapkan kalau si orang yang kita pinjemin barang itu segera ngembaliin barang yang kita kasih pinjam itu. Sedangkan kalau yang di borrow itu, borrow artinya menerima sesuatu dari orang lain untuk waktu yang terbatas, dan mereka yang meminjamkan mengharapkan kita mengembalikannya. Jadi ini dilihat dari orang yang meminjam. Jadi kita yang minjam, jadi kita menerima suatu barang dari orang lain untuk waktu yang terbatas, dan mereka yang ngasih pinjam kita itu mengharapkan kita ngembaliin barang yang dipinjam. Selanjutnya, borrow itu merupakan regular verb atau kata kerja yang berubah. Kata kerja yang tidak berubah. Tapi biasanya kayak cuma ditambahin huruf D atau ed di belakangnya. Contohnya, borrow ini kalau untuk kalimat infinitif, to borrow. Sedangkan untuk past simple-nya, borrowed. Di belakangnya dikasih ed, ditambahin ed. Dan untuk past participle-nya itu juga borrowed, sama. Di belakangnya ditambahin ed. Kalau untuk lend merupakan irregular verb atau kata kerja yang berubah. Jadi untuk verb 2-nya dan verb 3-nya itu dia berubah. Jadi di sini lend infinitif. Untuk infinitif itu lend. Belakangnya itu huruf terakhirnya itu D, pakai D. Sedangkan untuk past simple-nya itu lend itu berubah. Huruf akhirnya tuh berubah. Jadinya pakai T, pakai T. Selanjutnya ada past participle juga sama lend, pakai T. Nah, di sini tuh ada juga cara untuk mengingat biar lebih simple. Mengingat lend sama borrow. Kalau lend itu terdiri dari satu syllable, sama dengan kayak give 1 syllable. Sedangkan borrow itu 2 syllable, sama dengan receive 2 syllable. Jadi lend sama dengan give 1 syllable, borrow sama dengan receive 2 syllable. Selanjutnya ini ada beberapa contoh. Nah, contoh di sini situasinya si Lukas itu dia mau mengerjakan tugas, namun pulpen yang dia pakai itu tintanya habis dan dia nggak punya pulpen cadangan lain. Jadi dia pengen pinjam pulpen ke si Mark. Nah, si Lukas itu bisa bilang seperti ini. Mark, can you lend me a pen? Mark, can you lend me a pen? Mark, bisakah kamu
meminjamkan aku pulpen, atau si Lukas juga bisa bilang, Mark, can I borrow a pen? Mark, can I borrow a pen? Mark, bisakah aku meminjam pulpen? Nah, si Lukas bisa ngomong ke si Mark 2 kalimat yang tadi. Tapi si Lukas bisa bilang kayak gini, Mark, can you borrow me a pen? Mark, can you borrow me a pen? Nah, selanjutnya si Mark, dia kan punya pulpen lebih, dan dia mau minjemin salah satunya ke si Lukas. Nah, terus si Mark tuh bisa bilang, yes, Lukas, I can lend you a pen. Yes, Lukas, I can lend you a pen. Ya, Lukas, aku bisa meminjamkanmu pulpen. Atau dia juga bisa bilang, yes, Lukas, you can borrow a pen. Yes, Lukas, you can borrow a pen. Ya, Lukas, kamu bisa minjam pulpen. Nah, si Mark juga nggak bisa ngomong, yes, Lukas, I can borrow you a pen. Yes, Lukas, I can borrow you a pen. Itu nggak bisa. Nah, selanjutnya nih ada contoh lain. Contoh yang pertama, could you lend me your bicycle? Could you lend me your bicycle? Bisakah kamu meminjamkanku sepeda kamu gitu. Nah, di sini tuh pakainya lend. Kenapa pakai lend? Karena di sini ada kata me. Me itu kata ganti saya. Jadi kalau ada kata ganti seperti me atau him atau us, itu pakainya lend. Nah, kalau yang di kalimat yang kedua itu, I borrowed this brush from Johnny. I borrowed this brush from Johnny. Aku meminjam kuas ini dari Johnny. Kenapa pakai borrow, bukan pakai lend? Karena di sini ada kata from, dari. Jadi aku meminjam brush ini dari si Johnny. Jadi si Johnny itu yang meminjamkan brushnya ke si aku. Nah, kalimat yang ketiga, did you lend her your hat? Did you lend her your hat? Itu sama kayak yang di kalimat pertama. Kenapa pakai lend? Karena ada her. Next. Nah, ini ada materi baru, materi yang ketiga. Itu much, many, dan a lot of. Much, many, dan a lot of ini biasanya digunakan untuk menunjukkan jumlah dari sesuatu. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris itu ada perbedaan antara menggunakan untuk menghitung jumlah barang yang bisa dihitung satu persatu, atau countable noun, dan yang nggak bisa dihitung satu-satu atau uncountable noun. Nah, di sini yang pertama ada much. Kalau much ini digunakan untuk menghitung benda yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Tidak bisa dihitung jumlahnya satu persatu, dan biasanya tidak memiliki jumlah jamak atau disebut juga uncountable noun. Nah, much ini hanya dapat digunakan untuk kalimat negatif dan kalimat interrogatif. Contohnya, I don't have much sugar. I don't have much sugar. Saya tidak punya banyak gula. Di kalimat yang kedua itu, Brian, do you have much water? Brian, do you have much water? Brian, apakah kamu punya banyak air? Nah, kenapa sugar sama water itu pakai much? Karena sugar dan water itu nggak bisa dan nggak mungkin dihitung satu persatu. Jadi
banyak gitu. Makanya pakainya much di itunya, bukan pakai many. Sedangkan kalau untuk many itu digunakan untuk benda yang bisa dihitung jumlahnya satu per satu atau countable. Nah, many itu bisa digunakan ke semua kalimat, kalimat afirmatif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Contohnya, Bobby has many apples in his fridge. Bobby has many apples in his fridge. Bobby punya banyak apel di kulkasnya. This house doesn't have many windows. This house doesn't have many windows. Rumah ini tidak punya banyak jendela. Are there many boys in the classroom? Are there many boys in the classroom? Apakah ada banyak anak laki-laki di kelas? Nah, kalau seperti Apple, seperti Windows, dan boys ini bisa dihitung satu persatu jumlahnya, makanya pakainya many. Selanjutnya ada penggunaan much. Penggunaan much jika digunakan pada kalimat afirmatif untuk uncountable noun itu terdengar cukup formal, dan daripada menggunakan much, lebih baik kita menggunakan a lot of atau lots of. Contohnya kita itu tidak menggunakan I have much water, tapi kita gunakannya I have a lot of water atau I have lots of water. Saya mempunyai banyak water, mempunyai banyak air. So, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.